kasih Mbak Wiwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada webinar ini beserta keluarga kita dihindari dari COVID-19. Amin. Amin. Baik, panitia mohon bisa di-share materi saya akan mencoba untuk menyampaikan yang ringan-ringan saja. Nanti kita akan banyak berdiskusi. Baik. Oke, luar biasa kalau yang memperhatikan 1.500. Wah, mantap sekali panitia ini ya. Selamat buat Yakmi Jawa Timur, Pemda Jawa Timur. Baik, mana ini? Oh, siap. Nah, ini. Baik. Oke. Saya akan mencoba untuk sesuai dengan permintaan panitia adalah ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19 menuju new normal. Baik, siap, lanjut. Saya mencoba untuk memulai dari tentang definisi keluarga terlebih dahulu. Lanjut, panitia. Baik, jadi keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga dan beberapa orang terkumpul dalam tinggal bersama. Dan keluarga itu diharapkan menjadi sumber energi yang selalu menghidupkan. Lanjut, ini yang paling penting. Nah, keluarga itu sebagai rumah, bukan hanya sekedar menyediakan tempat tinggal, tapi juga membuat seluruh anggota keluarga merasa seperti memiliki rumah. Sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini bahwa rumah bisa kita jadikan sekolah dan itu sesuatu hal yang tidak terelakkan. Rumah adalah bisa juga sebagai pesantren. Jadi keluarga menjadi luar biasa. Oleh karena itu dalam masa pandemi ini kita harus sepakat terlebih dahulu dalam kajian ilmu kesehatan masyarakat bahwa keluarga adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau seandainya di dalam perkembangan bahwa mengapa kasus COVID-19 itu naik terus, itu diperlukan law enforcement, ya. Dalam bahasa hukum, hukum itu adalah, sanksi hukum itu adalah ultimate remedium. Artinya bahwa ini sesuatu yang paling akhir. Kita harus bisa memahami, kita sebagai ahli kesehatan masyarakat harus bisa memahami bahwa sebenarnya law enforcement boleh itu usulan orang hukum, tapi usulan daripada ahli kesehatan masyarakat adalah harus dari bawah, bottom up, komunitas yang terkecil apa? Itu adalah keluarga. Gitu. Jadi mari kita jadikan biar keluarga sendirilah yang mengetahui masalahnya dan bagaimana mengatasi masalahnya. Loh, bagaimana mengetahui dan bagaimana untuk mengatasinya? Ini peran kita ya. Jadi lagi saya merasa bahwa sebenarnya mari keluarga supaya tahan, tangguh dan sebagainya adalah harus sebagai subjek, jangan jadikan sebagai objek. Lanjut. Nah, ini tantangan masalah kesehatan masyarakat tadi sudah dikupas sama Dr. Supriyanto, kemudian dikupas oleh Ibu Dr. Nyoman. Ini sesuatu yang barangkali saya melihat bagaimana lansia mendapatkan pelayanan kesehatan hanya 57,66, kemudian metode kontrasepsi jangka panjang hanya 23,4. Kita lihat bayi, angka kematian bayi 24. Teman-teman sekalian, di dalam siklus kehidupan yang disampaikan oleh Bu Nyoman, insya Allah saya merasa bahwa 99,9% ketika kasus pandemi, ini semuanya akan menjadi porak-poranda. Stunting ada memang belum secara resmi belum ada penimbangan nanti bulan September. Tapi ada sebuah kajian di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bahwa stunting dicoba itu. Ternyata kisah sukses dari 30,8% turun menjadi 27,7 pada masa pandemi pada saat bulan Mei kemarin itu ada kenaikan. Ini jadi cukup menjadi cukup persoalan. Oleh karena itu, nanti Yakmi harus betul-betul mampu membuat sebuah formula, mampu membuat desain, grand design sedemikian rupa,
Bila kepala daerahnya nanti untuk pada masa pemulihan itu bertanya pada Yakmi, Yakmi harus punya sebuah konsep. Dan konsepnya ingat ya, konsepnya harus berbasis kesehatan masyarakat, jangan yang lain. Lanjut. Baik, ini saya update-nya baru 2 hari yang lalu. Ya, jadi kalau kita perhatikan, saya tidak menakut-nakuti itu, tapi ini membuat gambaran yang barangkali bisa kita nanti pada akhirnya saya itu bahwa mempunyai sebuah gambaran nanti apa yang ahli kesehatan masyarakat yang lakukan. Gitu. Baik, coba kita lihat di Jawa Timur itu ada sebanyak 6,3% itu anak-anak yang terkonfirmasi positif. Suka tidak suka, kita tidak bisa membayangkan Amerika yang begitu banyaknya konfirmasi, anak itu tidak sampai 1%. Itali tidak sampai 1%. Ya, jadi kalau seandainya 6,3%, kalau seandainya sekarang ada sekitar 13.000 sekian di Jawa Timur, sudah sekitar 800-an. Ini menjadi catatan sendiri. Ya, jadi 848 dan memang kasus yang meninggal adalah 3 meninggal. Dan anak sangat rentan. Jadi kita harus bisa pahami bahwa anak itu rentan dan tergantung pengasuhnya. Itu alamiah. Jadi seorang anak memang tergantung pada pengasuhnya. Oleh karena itu kembali lagi bahwa bila seorang anak yang terkonfirmasi maka keluarganya yang bisa kita salahkan. Karena saya pernah mendengar Dr. Dominikus dari IDAI Jatim menyatakan bahwa sebenarnya bahwa seorang anak yang terkonfirmasi hampir dipastikan pasti tidak tertular oleh teman sebayanya, tapi dari keluarganya atau orang dewasa. Lanjut. Nah ini coba. Ini menjadi sebuah catatan. Jadi tadi saya mengikuti Bu Nyoman menyampaikan bahwa sebenarnya kita harus dari hulu ke hilir ya. Gitu ya. Pada masa pandemi di Jawa Timur itu banyak karyawan perusahaan yang di PHK dan dirumahkan. Survei pengalaman hidup perempuan pada tahun 2016 itu menyebutkan bahwa perempuan dengan suami yang menganggur itu 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual. Jadi persoalan ekonomi itu tidak bisa. Jadi benar sinergitas, terus bagaimana cara berpikir kita itu harus holistik. Ya, ini penting sekali. Benar, saya sepakat dengan Bu Nyoman. Jadi ketika kondisi ekonomi itu keluarga rentan, maka kasus kekerasan akan menjadi tinggi. Kemudian pemberian makan pada anak, pada ibu hamil pada 1000 hari pertama kehidupan juga akan berkurang. Dan ini adalah potensi stunting. Nah, bisa tergambarkan kan bahwa kalau seandainya kondisi ekonomi keluarga rentan, maka suka tidak suka, nanti saya sampaikan di akhir, maka pemberian bantuan sosial ini adalah keharusan. Ya, jadi pada orang miskin itu sekarang sudah tidak punya, tidak terlalu banyak pertimbangan yang terlalu banyak. Lanjut. Baik, ini data kekerasan ya. Ini juga menjadi mengerikan tadi dari hasil kemungkinan banyak yang di PHK dan dirumahkan. Ada 655 kekerasan dengan 40,15% kekerasan seksual. Bapak Ibu sekalian, ini jadi unik. Pada masa pandemi, kasus incest, kemudian kasus kekerasan di dalam rumah tangga itu sangat tinggi. Dan kekerasannya adalah kekerasan seksual. Tahun 2019, kekerasan yang tinggi adalah kekerasan psikis. Baru fisik, baru seksual. Tapi kasus pandemi ini adalah membuat bahwa ini bentuk kekerasannya itu adalah yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Ini menarik. Ini menarik. Nanti kembalikan lagi kepada keluarga. Berdasarkan tempat kejadiannya itu hampir 60% itu di rumah tangga. Jadi kasusnya adalah KDRT. Nah, lanjut. Nah, jadi hati-hati, ini bukan di kota Surabaya loh ya kekerasannya paling banyak, tapi justru malah di Sidoarjo. Ya, gitu. Nah, ini adalah lebih ngeri juga bahwa survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bulan April 2020, ternyata stay at home ketika anak-anak itu adalah tinggal di rumah, melakukan pendidikan secara daring dan sebagainya, itu ternyata hanya 32% anak itu didampingi orang tuanya selama belajar di rumah. Dan kalau misalnya kita melihat ada 1,6% masyarakat kita depresi, artinya bahwa kalau seandainya seorang anak itu adalah 32% itu didampingi orang tua, hanya didampingi orang tuanya ketika tinggal di rumah, maka kasus anak stres itu menjadi 3 kali lipatnya. Jadi kalau seandainya misalkan dari 1,6% masyarakat ada 10 juta di Jawa Timur anak-anak 0 sampai 17. Kalau 1,6 berarti adalah 160.000.
Artinya bahwa kalau seandainya sekarang itu adalah pada masa pandemi, bisa jadi hampir 500.000 anak, setengah juta anak itu mengalami depresi. Nah, menarik sekali. Nanti solusinya lanjut. Nah ini, jadi kita coba membahas new normal, tapi sudah dibahas sama banyak dikupas habis sama Bapak Direktur, sama Bu Nyoman. Ya, tapi saya ada survei menarik. Mari kita bayangkan apa sebenarnya yang dipikirkan untuk anak-anak ketika mendengar kata new normal. Nah, new normal itu apa? Coba ini, bayangkan ini. Jawabannya adalah, wah senang sekali, dia tidak paham. Yang satu adalah bertemu dengan teman-teman. Saya akan keluar rumah, bisa belajar bersama guru, kemudian bisa tidak bosan di rumah dan lain-lain. Artinya bahwa kalau seandainya kita kajian ilmu kesehatan masyarakat, saya titip sekali bahwa untuk menyiapkan kesehatan mental anak dari kekerasan dan sebagai kesehatan mental, maka saya diajari sama teman-teman ketika belajar ilmu perilaku itu di FKM UNER, ini kita harus pendekatannya harus 3 hal. Dalam kajian kognitif, afektif maupun perilaku ini jadi penting ya. Kenapa? Karena ketika anak itu coba kita lakukan edukasi PHBS, itu mereka adalah berangkat daripada passion daripada anak itu sendiri. Seorang anak itu kepingin mencontoh. Jadi kalau seandainya keluarga tersebut orang tuanya itu kita dekati dengan persoalan-persoalan agama dan sebagainya, etika, moral dan sebagainya, maka orang tuanya memberikan sebuah contoh, maka anak akan terselamatkan kok, anak akan terlindungi. Demikian juga kalau seandainya misalkan kreatif. Seorang anak itu senang sekali dengan sesuatu yang baru. Biasanya makan itu saja. Cobalah makan itu ditambahkan dengan apalah wis apa, kasih keju atau kasih sesuatu yang baru. Mereka akan menjadi senang untuk makan. Lanjut. Oke, tinggal sedikit. Nah, ini saya cuma hanya menyatakan bahwa Jawa Timur itu adalah diberikan bonus demografi. Ya, dalam masa ketahanan keluarga tentunya ada persoalan pengendalian penduduk. Ya, ini saya cuma hanya ngomong bahwa sebenarnya bahwa ahli kesehatan masyarakat itu kan harus berpikir holistik kan itu ya. Ya, saya mencoba untuk ngomong ketahanan keluarga, tapi juga nanti pada suatu yang besar bahwa laju pertumbuhan kita itu sebenarnya bagus 0,7%. Kita separuh daripada pada nasional 1,5%. Coba. Nah, tapi ketika pada masa pandemi, teman-teman sekalian, bahwa kelahiran kita itu sudah ada kenaikan sekitar 270 ribuan kelahiran. Ada kenaikan 8,4%. Maka kita kemudian akan peluang terjadi baby boom itu akan terjadi. Kalau sebenarnya baby boom itu muncul, maka grafik untuk bonus demografi yang sebenarnya tengah usia produktif, ya itu akan menjadi bergeser ke kiri. Ini menjadi sebuah persoalan. Nah, persoalannya apa? Nanti larinya kepada ekonomi nanti ke arah pemberian gizi, ke arah kekerasan dan seterusnya. Jadi ini kita harus bisa memahami ini. Lanjut. Nah, ini sekedar saja bahwa tadi sudah saya katakan tadi bahwa pasangan usia subur itu ada 227.260 sekitar kenaikan 8,6% selama 1 tahun ya. Baik. Ini kenapa nanti kita diskusikan. Saya mungkin jangan saya melebar tentang ini, tapi ini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya pada masa pandemi ini persoalan-persoalan pengendalian penduduk itu juga penting. Lanjut. Nah, ini saya sudah ngomong bahwa ada unmet need itu sudah naik, sudah sebesar 10,44%. Jadi unmet need itu adalah pasangan usia subur sebenarnya tidak mengendaki dia hamil, gitu. Tidak mengendaki dia hamil, tapi hamil kenapa? Karena dia drop out kontrasepsi. Nah, yang terjadi ketika pada masa pandemi bila seorang ibu itu hamil, maka nanti kita berpikir stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi. Kenapa? Karena pelayanan kesehatan itu menjadi rawan. Memasuki new normal itu adalah butuh transisi, butuh sesuatu yang agak panjang gitu. Kalau seandainya sekarang hamil itu menjadi persoalan-persoalan kesehatan masyarakat. Luar biasa ini. Lanjut. Nah, ini solusinya bagaimana gitu ya. Jadi saya kira bahwa pasangan subur tetap menggunakan alat kontrasepsi, memberikan pendampingan, bidan. Jadi bidan masih tetap melakukan pelayanan KB kita harapkan, dan Hari Keluarga Nasional kemarin BKKBN sudah mempunyai sebuah komitmen ada 1 juta pemasangan alat kontrasepsi di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, ini solusi terakhir, ini kesimpulan. Teman-teman sekalian bahwa
kalau sudah new normal tadi ada protokol kesehatan itu ini momentum gitu loh. Ini keniscayaan. Jadi saya mengatakan bahwa new normal itu hijrah. Jadi konsep hijrah, mohon maaf bagi agama ini. Jadi konsep hijrah, kalau konsep hijrah itu mesti ada perpindahan dari masa yang lama ke yang baru itu harus meningkat. Kalau seandainya hijrah tidak meningkat itu tidak bagus. Tidak bagus. Oleh karena itu protokol kesehatan bukan hanya slogan. Nyun sewu panitia di next dulu, nanti dikembalikan next dulu. Nah, ini prinsip protokol kesehatan. Jadi sekali lagi bahwa ini jangan hanya slogan. Yang berkompeten untuk menyatakan bahwa cuci tangan itu penting, itu ahli kesehatan masyarakat. Mengapa cuci tangan itu penting? Karena virus corona itu benda mati. Bisa kena sabun sebagai antiseptik, itu harus 20 detik. Maka harus dengan pakai sabun, dengan air mengalir. Ini penting. Mengapa pakai masker? Mengapa harus 3 lapis? Oleh karena saya katakan tadi bahwa sebenarnya ini jangan hanya slogan. Mengapa harus jaga jarak? Oh ini droplet dan sebagainya. Masih saja loh hoax itu muncul. Ya, jadi konsumsi gizi seimbang. Nyun sewu, saya ketua DPP Persagi, saya menyatakan sebagai seorang ahli gizi jangan hanya berkata bahwa konsumsi gizi seimbang itu anak SMA pun bisa gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah pada saat kondisi COVID-19 maka dibutuhkan imun yang tinggi. Zat gizi apa yang berperan untuk meningkatkan imun? Yaitu adalah vitamin A. Kenapa bukan vitamin C? Kenapa bukan vitamin E? Mengapa bukan selenium? Ini ahli kesehatan masyarakat yang bisa menjelaskan. Sehingga ketika pada saat kita berpikir bahwa masuk dalam new normal, maka keluarga ketika masuk dalam ketangguhan atau ketahanan, maka dia mampu untuk mencari solusi sendiri gitu loh. Maka ketika anak saya supaya imunnya bagus, maka kalau saya masak, saya pakai cabai. Itu kenapa cabai? Karena vitamin A-nya tinggi. Gitu. Nah, jadi ini bukan hanya slogan. Kembali lagi, Mbak Wit, sebentar ya, 3 menit lagi, Mbak Wit. Iya, monggo. Oke, kembali lagi, Mbak Panitia, Mas Panitia. Ah, ini bagus ya. Oleh karena itu, penyelesaian pandemi dan rehabilitasinya itu harus dilakukan dengan local wisdom. Jadi kekhasan ini penting sekali. Tadi sudah disinggung sama Bu Nyoman. Jadi bukan hanya Surabaya karena urban lebih sulit, iya. Tapi apakah benar di Madura itu tidak sulit? Nah, oleh karena ini kita harus menyampaikan bahwa sesungguhnya ada the local wisdom, ada kearifan lokal. Bapak Ibu sekalian, penjenengan bisa paham. Dulu yang dikhawatirkan oleh pejabat Kementerian Kesehatan pada masa pandemi ini yang paling banyak terkonfirmasi adalah Papua, adalah Maluku, adalah NTT. Penjenengan tahu tidak? Detik sekarang ini 3 provinsi besar itu adalah sangat rendah sekali. Oleh karena itu ada the local wisdom. Kenapa? Ini harus kita kaji. Ini seharusnya kompetensi daripada ahli kesehatan masyarakat. Ayo kita kaji. Kenapa makanannya? Kenapa pola hidupnya? Dan sebagainya. Yang terakhir bahwa sebenarnya kita harus bisa melihat sesuatu yang holistik. Saya sering sekali menyatakan bahwa orang yang lapar itu tidak butuh penyuluhan. Jadi butuh makan. Oleh karena itu, bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat miskin itu tidak terelakkan. Next. Lanjut. Oke. Jadi ada komitmen bersama antara state sama civil society. Ya, saya lupa bahwa sebenarnya saya kasih contoh stunting ya, karena saya sedikit tahu tentang stunting. Jadi stunting itu di beberapa negara di dunia itu bisa terselesaikan bila ada komitmen bersama antara state, antara pemerintah sama partisipasi daripada masyarakat civil society. Jadi kalau seandainya misalkan komitmennya bagus tetapi tidak ada behavior change communication-nya, maka yang terjadi ambyar. Lanjut, next. Oke, jadi ini kita juga berperan melakukan mempunyai posko pelayanan kekerasan, hukum dan seterusnya. Lanjut. Ini gambar-gambar doang. Ini kita juga memberikan bantuan spesifik pada ibu dan anak. Lanjut. Nah, ini kita mencoba untuk kita punya gerakan pemberian masker pada anak supaya anak bisa. Kadang-kala anak itu tidak diberikan masker karena tidak punya masker anak. Kita punya gerakan-gerakan pemberian khusus masker anak. Lanjut.
Ini baik, kita banyak edukasi, lanjut. Pokok sampai terima kasih. Lah ini sekedar kita harus bisa paham bahwa sebenarnya yang mampu bisa membentuk perilaku dari anak itu adalah kita harus melakukan yang namanya observational learning. Barangkali itu yang bisa disampaikan Mbak Wi